Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba-tiba, tiba-tiba, Ramadan tiba-tiba, Ramadan. Ya, selamat bertemu lagi pada pejuang-pejuang kehidupan, pejuang keluarga, pejuang yang sedang dalam galau hidupnya, semoga segera pulih. Yang pejuang yang lagi sakit juga disembuhkan. Amin. Amin. Sekarang kita berdua lagi sama Kang Sincan karena sudah mendekati bulan Ramadan. Nah, kita pengen cerita nih sedikit tentang cerita-cerita masa kecil atau cerita-cerita menarik terkait bulan Ramadan atau puasa. Betul. Pasti ada cerita-cerita yang lucu lah gitu, atau yang sangat amazing gitu yang bisa diceritain. Mungkin sangat dari dikenang ya. Sangat dikenang, dan itu juga bagian dari perjuangan dalam berpuasa ya, sebagai umat muslim gitu ya. Betul. Ya paling dari Kang Sincan ada gak kita ini dulu ya. Ini podcast Tuan Takur, podcast Tuan Takur and Friend yang menceritakan tentang pejuang-pejuang kehidupan. Jadi kalau kalian ingin menceritakan kisah hidup kalian, bisa di IG kita, bisa di DM di podcast Tuan Takur and Friends. Jadi follow dulu, terus follow di Spotify juga, follow juga di IG kita, biar kita makin banyak bikin siaran podcastnya lagi gitu. Biar lebih semangat. Dan balik lagi ke masalah bulan berpuasa nih Kang, punya cerita yang lucu atau apa ya yang bisa jadi inspirasi kayak gitu selama bulan Ramadan gitu? Ya apa ya, kalau misalkan apa ya, kayak video-video, bukan video ya maksudnya cerita-cerita lucu di bulan Ramadan, tapi memang apa ya, nyampe saat ini dikenang gitu Pak. Ya dulu kan kadang kalau misalkan untuk anak sekolah, kebetulan kan dulu kita saya sendiri kan waktu SD atau SMP gitu ya Pak, itu kan identik dengan adanya pesantren kilat. Pesantren petir. Iya, kan kuliah subuh dulu. Jadi gak tahu ya, kalau misalkan anak zaman sekarang gak tahu masih ada, kayaknya ada ya. Masih ada, cuman jujur kuliah subuh. Iya. Ada. Cuman kebanyakan Pak kalau sekarang, kalau nggak salah ya. Jadi aktivitasnya itu kebanyakan di sekolah masing-masing. Oh iya. Jadi ustadznya yang di. Lah emang lu di mana? Kalau aku dulu di masjid Pak. Oh, atau madrasah ya. Apa namanya bilangnya? Saung apa sih kalau orang Sunda teh bilang? Pesantren kilat Pak. Oh enggak, maksudnya musola tuh apa? Musola kecil tuh apa? Musola kecil apa ya? Langgar. Bukan. Harusnya mah nggak bilang langgar ya? Musola aja. Oh, musola aja ya. Justru musola sama. Oh, bukan langgar. Kayaknya karena ada yang ngomong, kan istilah sholat di langgar gitu. Oh itu sholat di langgar. Padahal kan dia sholat di musola. Itu kayaknya bahasa Jawa deh. Oh Jawa ya. Sholat di langgar. Langgar itu kayak musola. Kalau di kita tajuk. Tapi tajuk. Iya. Musola kecil. Oh tajuk. Tapi dia ya cuma buat adanya tuh kayak di lingkungan pesawat. Iya, 2 orang, Iya, kayak 3 orang gitu. Kalau yang agak besar, ya mungkin bisa dibilang kayak musola. Kalau tajuk dia cuman masuk 3 sampai 5 orang lah, lebih banyak. 3 sampai 200 orang. Nah, itu masjid. Betul. Itu masjid dong. Enggak Pak, itu masjid ya kalau misalkan banyak, bisa dikatakan masjid. Dulu kan memang kita tuh ngikutin ya aktivitas kuliah subuh sama pesantren kilat. Dan kebetulan dulu kan kita sering dikasih buku Ramadan. Oh iya, buku Ramadan, buku kegiatan Ramadan. Betul. Kalau misalkan kita terawih tuh minta tanda tangan ustadznya kan. Terus sama isi ceramahnya apa ya? Itu di kuliah subuh ada ya. Oh itu buat kuliah subuh. Tapi kan ada tarawih juga yang ada ceramah ya.
Ada. Iya. Cuman kebetulan di aku nggak ada sih, langsung cabut. Tapi gue waktu kecil mah gue ribet minta tanda tangan Ustaz, tanda tangan bapak gue aja gitu. Kadang ya, nakalnya kita ya dulu tuh. Emang tahu guru itu tanda tangan Ustaz kita ya kan? Iya. Kadang minta sama bapak-bapak itu. Iya, abang-abangan gitu ya. Ikut terawih gitu. Kadang kalau misalkan nggak terawih 2 hari nih, kita masih bisa minta tanda tangan yang kemarin nggak terawih, Pak. Padahal itu kegiatan agama, kita udah bohong ya. Iya. Jelas. Padahal juga nilainya berapa sih, itu dapat berapa ya? Iya, emang itu kan support doang, nggak nilai inti sebenarnya kan ya. Cuman kita dulu namanya ketakutan ya, takut nilainya jelek gitu. Betul, ya. Jadi ya, siapa aja tanda tangan lah. Betul. Kan ada tadarus juga nih, hari ini kita tadarus. Oh iya, sampai mana? Iya, benar. Kalau tadarus kan kebetulan dulu emang ya kalau misalkan nggak tadarus ya nggak tadarus gitu, Pak. Iya, padahal bacanya kululuwahat aja terus ya. Iya, kadang kalau Fatihah doang gitu. Itu tadarus juga sih sebenarnya. Ya tadarus cuman Tapi ayatnya pendek lah. Iya, suratnya yang ditulis bukan itu kan? Iya, Al-Baqarah dari 1 sampai 5 gitu. Terus kan ada juga kayak yang tadi kan yang seperti bilang kita tuh nulis selama apa saja tuh. Iya. Kegiatannya kuliah subuh, Pak. Benar. Lu kuliah subuh. Betul. Jadi habis sholat subuh tuh kita ada aktivitas kuliah subuh. Maksudnya kuliah subuh tuh kayak dari Ustadz tuh ada penceramah nih siapa, terus di buku Ramadan tuh temanya apa, tentang apa, terus apa aja isinya. Nah kita udah tuh kesimpulannya gitu. Ya kesimpulan kayak gitu. Sama itu minta tanda tangan, terus temanya apa. Iya. Nah itu biasanya kan yang dengerin cuma 1 orang tuh. Kita udah kiblatnya di sana 1 orang. Jadi semuanya dengerin 1 orang. Ya maksudnya yang lain ada. Iya, yang ini. Oh, yang denger 1 orang. Yang fokus gitu. Nah, tanda tangan ceramahnya siapa? Enggak ada. Dia masih cuma ceramah. Oh. Masih ceramah. Jadi kita dikumpulin terus dikedepanin tadi. Terus dibagiin lagi. Oh, jujur di KPIC-nya ya. Oh, jujur tuh ya. Iya. Kalau gua itu dulu kan namanya belum ada online ya. Jadi kalau gua itu pakai biasanya selembaran sholat Jumat. Kalau di Muhammadiyah itu di tempat gue tuh kan ada lingkungan masjidnya Muhammadiyah. Nah itu setiap Jumatnya itu dia punya lembaran-lembaran kertasnya itu tentang apa ya, tentang isi ceramahnya. Jadi itu yang gue ambil, dia gue tulis aja situ. Jadi disalin aja. Iya. Bisa lebih gampang sih. Iya, lebih ini sebenarnya sih tujuannya adanya buku kegiatan Ramadan. Ya kalau nilai ya juga, cuman kayaknya lebih biar kita itu ada yang dikerjain lah saat Ramadan gitu. Jadi nggak cuma puasa doang gitu. Bagus gitu sebenarnya ya buat kita buat tadarus. Kalau janjinya Allah kan kalau kita misalnya baca 1 ayat aja ya di bulan Ramadan itu kan berapa 10 ribu ya, jadi pahala lah. Iya 10.000 kali lipat gitu kan. Ya maksudnya ya bagus gitu, dengerin ceramah juga kegiatan yang bagus dibanding yang ya lu nggak tahu nih punya pengalaman nggak kalau misalnya habis sholat subuh nongkrong gitu, kalau habis taraweh pacaran gitu kan. Iya. Nah, justru kalau misalnya kita berbuat dosa tuh dosanya juga berkali lipat. Iya. Cuman kan ya nggak cuman bukan dosa yang begitu ya. Maksudnya kalau nongkrong habis taraweh kan ya nongkrong doang mah hal wajar kali. Iya, cuma biasanya saya aja nongkrongnya kayak mepet subuh. Sahurnya ya sahur tidur aja gitu. Iya, begadang. Iya sih gua nggak pernah sih. Terus lanjutannya udah selama berpuasa tuh tidur. Oh, kalau gua main PS, habis sholat taraweh, pulang tahajud, tadarus, tadarus. Terus kalau sama temen gue main PS tuh sampai malam tuh jam 12, kadang sampai sahur. Lu tuh sahur, subuh tidur, enak banget tidurnya tuh. Sampai zuhur baru bangun. Betul. Enak banget tuh lu lagi bujangan mah. Apalagi tuh sekolah kan libur ya kalau puasa tuh di awal-awal Ramadan tuh. Libur dulu karena kita beradaptasi kali. Iya, kayaknya sih. Karena biasanya kan hari-hari pertama seminggu lah.
kita tuh masih merasakan lemasnya badan. Iya, Apalagi yang nggak biasa. Biasanya nggak biasa sunnah ya, nggak biasa Iya. puasa sunnah tuh kaget kalau hari pertama tuh. Tapi kalau dari lu mulai puasa itu kelas berapa? Mulai puasa aku udah diajarin Atau Pak umur dari pas zaman-zaman SD. Ya, SD kelas 1 udah diajarin. Udah diajarin. Puasa. Nah mulai puasa full SD juga. SD juga. SD maksudnya full puasa gitu ya dalam satu hari. Cuman memang enggak full selama 30 hari gitu Pak. Kadang bolong-bolong ada bolongnya. Nah yang full SMP SMA. Yang full waktu itu SD kelas 5 sama 6. Oh itu udah full tuh. Udah full karena kita diiming-iming ya. Kalau misalkan puasanya betul. enggak full tuh enggak dibeliin baju Ramadan gitu ya. Baju lebaran. Iya kok. Baju lebaran ya. Oh itu bulan Ramadan. Baju beduk lah gitu. Kasih duit sehari puasa 10.000 gitu enggak? 1.000 gitu. Iya dikasih Pak. Dikasih gitu ya. Dijanjiin gitu ya. Udah ada jatahnya. Iya. Oh itu jatah bukan iming-iming. Kalau full jadinya itu Pak, 100.000. iming-iming itunya. Bajunya. Jadi kalau misalkan dia full, udah kita dapat baju. Padahal kalau misalkan nggak full juga kita masih tetap. Iya masih beli. Cuman ya karena kita dididik apa ya biar nantinya terbiasa. Iya. Kalau kata Ustadz Jojo, Ustadz Alpi ya yang gue pernah dengar sih memang nggak apa-apa kalau anak mah diiming-imingin biar dia tahu maknanya dulu puasa tuh apa gitu. Jadinya biar ntar pas dia dewasa, oh ya ternyata kayak gini ya yang yang sesuai yang seharusnya dianjurkan dianjurkan umat Islam di Al-Quran. Nah yuk kalau ngomong Al-Quran ayat berapa surat berapa tentang puasa? Tentang puasa. Tahu Pak. Al-Baqarah 183 ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alaikum tatakun yang itu yang diuhai Ya pokoknya hai ya yang diwajibkanmu atas kamu berpuasa gimana sih pesantren. Nah di umur berapa mulai puasa curang? Maksudnya di puasa curang di rumah ngaku puasa di luar kita udah mau kagak gitu. Kebetulan dari zaman SD juga sih udah udah curang kita udah curang tuh. Iya udah curang. Oh. Iya nyuri pas orang tua nggak ada minum gitu. Iya justru ya dulu memang ya gimana ya orang tua tuh nggak tahu gitu Pak. Ya orang tua taunya anak-anaknya tuh full gitu puasa. Tapi padahal di luar iya. Di luar kita godin. Kita ngalamin Pak. Tahun sih ya. Iya ngalamin godin. Kebetulan kan godin. Jadi maksud godin itu kita makan secara sembunyi-sembunyi. Godin. Makan di luar. Enggak makan. Maksudnya makan duluan gimana? Ya tadi godin makan di luar. Iya makan di luar. Ya misalkan kita di kebun gitu makan. Oh makan nasi? Makan nasi, ada nasi yang sisaan habis sahur. Dan bawanya gimana ke kebun? Ya sembunyi-sembunyi. Bungkus. Kresek. Oh sama adek lu berdua? Sama teman-teman kan. Terus bawa ini juga. Kagak ada yang ngeliat itu? Gak ada, tetangga kita udah pintar dari kecil. Oh siang kali ya, orang juga males keluar rumah. Iya, ya. kebetulan kan ya bisa jadi pas orang tua juga lagi tidur siang gitu. Justru bukannya lebih nggak kuat nahan aus ya dibanding nahan lapar? Kita bawa minum juga Pak. Ya enggak, maksud gua kenapa harus prioritasin makan kan ribet bawanya kalau air kan? Ya itu justru kalau kita masih bocil ya, maksudnya masih anak kecil lah bisa dibilang kecil SD, SMP itu. Nah kan maksudnya di sawah kan, masuk sawah itu kan kebuka tuh apa ada sawahnya? Ada pepohonannya Pak. Oh ngumpet lah gitu, rame-ramean. Lu mau lauk ya, lu mau ini ya gitu. Iya, kebetulan kan gini Pak. Kita tuh misalkan aku ke kelas 5 SD, kita tuh gaulnya sama anak-anak yang kelas 1, kelas 2. Oh yang sama yang lu cerita, yang genggengan itu? Yang kecil, yang kecil-kecil pokoknya. Belum tau geng-gengan. Oh itu SD ya soalnya. Enggak janjiannya gimana itu? Ya janjian pas kuliah subuh Pak. Aduh, udah lagi subuh,
berencana jahat buat ngakalin Allah ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah di situ kan ya mungkin karena masih bocah gitu, belum pikirannya masih belum kesana. Akhirnya ya itu Pak, dulu ya kita, tapi nggak sering, maksudnya ya ketika kita udah nggak kuat aja. Nah ya gimana kalau hari itu ada yang kuat, nggak jadi dong. Misalkan nih kalau misalkan ada teman-teman, ada salah satu teman yang sahurnya makanya nggak full atau kesiangan, kita tuh jadi ikut-ikutan. Jadi ikut-ikutan. Pakai grup WA tuh? Enggak ada. Kita masih face to face gitu. Yang iya apa nulisnya gitu. Yang ayo orang goding gitu. Manis wasilo, kayak wasanmu. Terus yang lucunya ya waktu itu sempat ketahuan juga Pak sama orang tua. Oh, kira ketahuan, pernah ada momen ketahuan. SD. SD. Oh. Enggak tahu. Yang di sawah itu. Yang di kebun ya. Ketahuannya gimana? Jadi waktu itu kan kita ngadain, kalau zaman pas kecil pernah ngalamin nggak Pak? Kita main goreng-gorengan yang pakai wajan kecil, betul. Nah, pakai kayu-kayu kan bakarnya jadi api, pakai minyak tanah. Iya. Kebetulan kita waktu itu pas bulan puasa main goreng-gorengan, tapi asli ini banget gorengnya. Nah dari salah satu bocil di bawah tingkat gitu, bocil di bawah tingkat masih kecil banget, kita suruh bawa rengginang mentah. Oh iya. Akhirnya bawalah rengginang. Iya. Kita goreng, kita makan kan. Udah tuh. Puasa tuh? Iya lagi bulan puasa, goreng-gorengan. Minumnya gimana? Ya minumnya ada yang bawa juga. Iya. Nah terus emak dari yang bawa rengginang itu, cerita. Iya cerita. Disuruh siapa gitu? Iya disuruh siapa? Sincan. Iya disuruh. Inilah gitu. Akhirnya tahu kan orang tua. Akhirnya kita di hari besoknya kita di persekusi. Pokoknya keluar rumah Pak. Dikunci. Kasih dulu, terus keluar rumah, suruh mainnya di rumah berdua tuh sama adek kan. Kebetulan beda 1 tahun lah sih, kayak sepantaran. Nah ini udah tuh. Terus ya lama kelamaan setelah 1 minggu udah tuh orang tua udah kayak ya udah bisa main lagi gitu, udah main lagi. Nah udah tuh. Nah sekarang sistemnya beda lagi, bukan goreng-gorengan Pak. Oh tapi orang tua nggak negor. Kamu kemarin minta rengginang ya buat batal puasa ya gitu ya? Negor. Iya. Orang tua nyampe ngeganti rengginang. Yang anak itu Pak, yang kita suruh bawa rengginang ke emaknya juga. Iya. Akhirnya sama orang tua diganti, tuh rengginangnya udah kayak. Lu diomelin? Diomelin. Kalau misalkan mau makan kata emak gua gitu, di sini aja. Iya di rumah aja, jangan di luar. Malu banyak yang berpuasa. Ya udah besok kita makan, jangan besok puasa gitu. Itu kan, akhirnya kita puasa lagi, terus ya itu udah seminggu kita bisa keluar lagi Pak, udah bisa main. Nah kita strateginya beda lagi tuh, emang bukan strategi saya sendiri gitu, tapi kan banyak temen gitu Pak. Gimana kalau misalkan kita patungan nih, tapi yang jajan bocah kecil banget. Nah kebetulan kan orang tua juga ngewarung Pak, maksudnya warung kecil. Nah di situ tuh orang tua ya kalau misalkan habis duhur udah mulai jualan, kayak sayur-sayuran lah yang mau dimasak, terus minuman yang buat nanti buka. Nah kebetulan kan dulu emak jualan sirup, ada sirup merah gitulah pokoknya. Tapi langsung diairin sama madu kasih es? Iya dikasih es, tapi biasanya warga-warga yang di sana tuh ini apa? Kayak buat nanti pas buka gitu, jadi pada belinya tuh biasanya habis asar. Cuman kalau misalkan yang punya kulkas ya bisa dari duhur, biar nantinya dingin. Nah akhirnya kita tuh nyuruh tuh anak kecil buat beli sirup itu ke emak Pak. Nantangin banget. Nah udah tuh sempat emak tuh nanya ke anak kecil tuh, buat siapa? Ini buat siapa? Untuk anak kecilnya buat saya gitu. Emang udah gede sih, maksudnya nggak bisa di. Tapi dia nggak puasa lah gitu ya? Iya, dia anak kecilnya nggak puasa.
akhirnya dibawa ke hutan juga Pak, maksudnya ke kebun, udah kita minum gitu, nggak makan kalau itu, minum. Dari situ ya. Tapi emang lu nyuruh suruh beli di tempat nyokap? Iya, karena kalau membantu ekonomi nyokap sih itu juga. Ngerti banget. Iya. Nah habis itu kan kayak udah tuh kita dapat kayak apa ya, kayak sirup gitu, terus makan, minum. Ya minum akhirnya kita bakar kan, terus pulang ke rumah kita pura-pura lemas gitu. Jadi orang tua tuh aduh kayak udah anak ya masih beranggapan masih puasa gitu. Ya padahal enggak ya. Bener, padahal kita udah enggak tuh waktu itu. Udah tuh kita tapi nggak sering sih, itu bisa kehitung cuman 2 kali lah. Cuman 2 tambah 2 gitu. Tapi ada gak yang lu udah akil balik, lu udah dewasa ya nyurangin puasa gitu? Kalau itu aku nggak pernah Pak. Oh emang sakit? Iya, kebetulan kan emang aku dulu dididik tuh, ya maksudnya dididik buat agama tuh kayak sama orang tua dan di lingkungan aku lah khususnya. Kita tuh ditakut-takutin sama film-film azab. Jadi pas pesantren kita tuh kita ada acara nonton bareng gitu, tapi film azab gitu Pak. Di Indonesia? Enggak, yang asli-asli tuh yang di YouTube yang katanya azab karena melawan orang tua, yang mulutnya dirantein, iya, terus ada yang pemuda kan yang meninggal, terus habis itu karena digali lagi karena apa gitu ya. Nah, jasadnya tuh udah hancur banget pas diangkat. Nah dari situ kita udah tuh gak mau lagi Pak. Apalagi pas balik Pak, udah tuh pas SMP ya balik. Ya SMP lah. Itu udah baru lurus tuh, lurus saja. Iya. Ya nyampe sekarang ya mungkin kalau misalkan disengaja pernah gitu Pak, kalau misalkan udah balik disengaja kayak lagi sakit paling batal gitu. Kalau enggak, dulu pernah kerja di Jakarta juga ya. Dulu memang di tempat panas tuh gak kuat, ya udah kita ini, cuman kita kodok lagi. Iya, harus dibalas ya, benar-benar. Gitu. Terus dulu juga kan ini Pak, ada cerita lucu lagi ya. Ketika kita pesantren Kilat tuh kan sering ngadain lomba-lomba. Lomba-lomba kayak azan, terus kuro, kori. Iya, kayak kalau dia kuro. Kuro. Nah, di situ tuh karena aku juga gak biasa ya, maksudnya gak biasa azan gitu dulu. Maksudnya udah sering azan di masjid sering. Pas waktu SD SMP tuh udah kita malah udah kayak lomba gitu Pak. Jadi sebelum maghrib itu kita jam 5 udah ada yang megang mic. Udah ada yang megang mic karena kita pengen azan maghrib kan. Oh udah kita duluan Pak. Karena kita ngejar pengen azan maghrib kan kalau dulu. Nah kesini kan agak pas nggak kesini pas pesantren Kilat itu ya mungkin karena banyak suasana teman-teman yang baru juga gitu, yang dari mana-mana ada. Jadi waktu itu kan ngikut lomba azan juga Pak. Wih, mantap. Nah betul. Itu SMP, SMA. SMP. Nah dari situ aku malah ngumpet Pak. Pas dipanggil bagian aku untuk azan, aku malah ngumpet. Kenapa? Iya, aku malu Pak. Gak mau, deg-degan pokoknya deg-degan gak mau azan. Sampai dipanggil pakai toa tuh. Ayo sini. Aku udah tuh ngumpet Pak. Terus nggak ada yang nyariin? Nah besoknya aku masih kirain aku masih ditungguin. Akhirnya aku azan tuh Pak. Malah lebih parah ini lagi ngumpul. Itu aku azan. Lagi ngumpul? Iya maksudnya lagi rame banget. Udah tuh azan, udah beres tuh. Padahal aku udah kayak kabur Pak. Ya nating tulus lah ya. Itu tuh juara. Gak juara lah orang lupa Pak. Lupa lirik. Apalagi banyak sih kayak
sebelum kita kuliah subuh tuh kadang kuliah subuh tuh kita kadang nongkrong dulu lah depan pinggir jalan gitu. Kita dulu kebetulan bawa kayak petasan gitu Pak. Bawa petasan. Iya. Nah kalau misalkan ada angkot lewat kita lempar ke angkot. Iya makanya kayaknya momen-momen puasa itu indah saat kecil ya. Saat kecil begitu kita udah dewasa, kayaknya ya udah ya emang yang harus ya itu adalah ibadah yang harus kita lakuin gitu tiap tahun gitu. Jadinya kayak momen-momen yang kayak tadi ya main petasan, lomba azan, pesantren kilat, itu ada kecurangan saat kita puasa gitu. Itu adanya saat kita kecil ya, pas kita udah dewasa kayak gini kayaknya ya karena kita bekerja pas puasa ya udah gitu. Jadinya ya bukan terasa nggak nikmat, ya nikmat karena ibadahnya, cuman kenangan-kenangan itu kayaknya kita nggak bisa dapat lagi gitu. Ya. Jadi kayak cuma bisa diceritain doang gitu. Iya, karena ya mungkin berpengaruh juga ya dari perkembangan digital juga Pak. Iya, sekarang enak ada HP, main game, anak-anak dulu kan ya. Iya, kita main PC. Iya. Ya gua aja habis sholat subuh ngumpul sama anak-anak ya sama kayak lu tuh nongkrong. Terlama-lama ada yang nendang bola sekali dua kali, jadi main bola. Jadi kan bodoh banget ya, jadi aus. Ada temen gue jam 8 udah minum. Wah, gila itu mah. Iya. Kayak gimana ya kayaknya ya enggak bakal susah didapat Pak untuk zaman-zaman sekarang. Iya, kenangan-kenangan fisik setelah sahur tuh, setelah ya kebanyakan sih nongkrong sih ya, ngobrol-ngobrol gitu. Main tahu umpet tuh, goblok banget dah, bener-bener dah. Lari-larian minta jongkok, ya ampun, habis sahur tuh nggak aus ya, pasti aus kan ya. Iya benar-benar. Ya pas udah gede berasanya jadi kayak ya memang ibadah yang harus dilakuin aja. Dan momen lebaran juga kayak sekarang tuh lebih haru ya kalau sama orang tua. Kalau dulu kan kita lebaran tuh seneng gitu, wah lebaran gitu. Benar. Kalau sekarang lebaran malah haru, kayak apalagi kayak gue gitu udah nggak ada bokap gitu dari tahun 2017 gitu, jadinya kayak ada yang kurang aja gitu, jadi sedih gitu kalau lebaran. Benar. Biasanya ada gitu. Kalau kecil mah kita masih seneng dapet duit buat beli PS, buat beli kaset PS, buat beli kaset Sega gitu. Kalau sekarang mah kadang kita juga khusus beli yang sudah berumah tangga kadang bingung juga gitu. Bingung buat ngasih THR ke orang ya. Ada duit THR-nya habis buat ngasih ke ponakan. Kita pengen ngasih, cuman nggak ada uangnya gitu. Iya, itu yang pusing tuh. Iya, masih banyak, maksudnya kebutuhan buat kita sendiri. Kita aja udah susah gitu, beda sama ya waktu kecil memang kita sering nerima THR. Iya. Sekarang keluarga juga masih lengkap dulu ya. Iya. Kalau sekarang udah sebagian karena pusing. Udah nggak ada gitu. Iya gitu dah, pokoknya mungkin ini ngawalin episode kita di Ramadan ya Kang. Nanti niat kita semoga per hari nih atau per 2 hari lah gitu kita punya episode tentang cerita-cerita lucu orang-orang di sekitar kita. Nanti mungkin kita akan rekamnya pakai voice note, ntar kita tanya by WA karena kalau untuk ketemu agak susah. Jadi nanti kita tanya tentang cerita Ramadan yang unik-unik mereka, nanti kita upload per 2 hari atau per hari lah, kalau misalnya ada ceritanya kita langsung upload gitu. Jadi ditunggu episode tentang Ramadannya. Jadi kita ngucapin selamat berpuasa di tahun 2026. Mohon maaf lahir batin. Semoga para pejuang-pejuang di luar sana amanah puasanya, bisa menjalani dengan penuh hikmah. Amin. Dan juga disehatkan fisik maupun mentalnya. Amin. Mungkin itu aja kali sedikit dulu karena Kang Sincan ada kerjaan. Udah ditungguin. Ya udah ya. Ya dari kita itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.